ya. Tapi di luar sebelum makan pakai hand sanitizer. Oke, nanti kalau ujiannya mengatakan bergandengan tangan. Mau bapak, ibu di samping, cowok, cewek, bergandengan tangan di dalam kasih Tuhan. Nanti yang masih single kalau di luar cocok gitu, oke lah, gitu ya Mbak Fir. Ya, ulangi lagi. Hari ini kurang sabar.
Kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, biar kita hanya terfokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya firman yang akan disampaikan bagi kita pagi ini boleh tertanam di dalam hati. Kita naikkan pujian yang mengatakan menyenangkan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Biarlah melalui pujian yang kita naikkan, bahkan ketika kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, itu merupakan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Naikkan pujian ini, Tuhan, aku mau menyenangkan. Laki-laki untuk lagu pertama. Mau menyenangkan
Sudah masuk ke hati kami yang rindu menyenangkan. Sehingga pikiran kami sejalan dengan pikiran Tuhan, hidup kami sejalan dengan hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami hidup di dalam kebenaran, ajar kami hidup di dalam naungan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih dan pujilah nama-Mu. Ada di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama saya katakan semua haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Baik, terima kasih ya untuk Pak Gembala sudah mempercayakan kepada saya untuk membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, satu tema yang sudah diberikan atau yang sudah ditentukan dari gereja kita adalah menjaga hati dan pikiran, ya. Menjaga hati dan pikiran. Kalau berbicara soal hati, ya, itu ada kaitannya dengan hati nurani. Hati nurani. Kemarin saya ngajar kelas 3 SMP tentang hati nurani. Ya, hati nurani. Hati nurani itu, ya, dia tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan suatu kesalahan. Itu hati nurani. Nah, hari ini kita berbicara bagaimana kita menjaga hati dan pikiran kita. Seringkali ya, di dalam kehidupan manusia ada dua karakter pikiran. Ya. Ada dua karakter pikiran. Yang pertama adalah karakter yang negatif, dan yang kedua adalah karakter yang positif. Itu hanya ada di dalam pemikiran manusia. Itu yang ada di dalam pemikiran manusia. Tanpa terkecuali, semua manusia ada di dalam pikiran itu, kecuali orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kecuali orang yang hati nuraninya dekat dengan Tuhan. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menjaga hati kita, ya. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, kalau tidak salah dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, dari situlah terpancar kehidupan. Artinya, ya, apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, itulah hidup kita. Katakan amin. Amin. Ya. Kalau Anda punya kepahitan sama orang lain, sama teman, sama siapa saja, hidupmu akan terbawa di dalam kepahitan. Kalau Anda punya dendam terhadap orang lain, hidupmu akan terbawa di dalam dendam terus. Itu hati yang tidak dijaga. Itu pikiran yang tidak dijaga. Maka dari itu, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Harus kita menjaga hati dan pikiran kita. Kita harus menjaga hati dan pikiran kita. Mari kita buka di dalam slide berikutnya ya Pak. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Ya, Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Bisa kelihatan dari belakang ya? Bisa ya? Kita akan baca bersama-sama ya, mulai dari ayat 7, 8, dan 9. Saya hitung dalam hitungan yang ketiga.
1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang senang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ini pesan-pesan terakhir dari Rasul Paulus. Dia memberikan pesan-pesan terakhir kepada jemaat di Filipi. Ya. Saya mencoba kemarin baca-baca sejarah ya di Filipi ini. Intinya begini, di Filipi itu sebelum Rasul Paulus dan teman-temannya masuk, tidak ada gereja, tidak ada orang yang percaya, istilah seperti itu. Ya. Tetapi setelah Paulus masuk ke jemaat di Filipi, barulah terbentuk gereja. Barulah terbentuk. Makanya Rasul Paulus sangat-sangat ya memberikan pesan-pesan secara moral kepada jemaat-jemaat yang di Filipi. Ya. Dia memberikan pesan-pesan yang moral. Supaya apa? Supaya mereka tetap hidup di jalan yang benar. Supaya mereka hidup di jalan. Nah, apa hubungannya dengan kita saat ini? Ini masih berhubungan dengan kita. Ini masih berlaku untuk kita, ayat firman Tuhan ini. Ya, sampai saat ini. Bukan hanya berlaku untuk jemaat yang ada di Filipi, tidak. Berlaku untuk kita sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan. Sebagai orang yang percaya, yang beriman kepada Yesus Kristus. Kita harus menjaga hati dan pikiran kita. Ya. Slide berikutnya, Pak. Kata hati ya merupakan kemampuan membuat keputusan tentang yang baik atau benar dan yang buruk atau yang salah. Itu hati. Ya. Sekali lagi, kata hati merupakan kemampuan membuat keputusan, baik itu baik atau benar, ya, dan yang buruk atau salah bagi manusia. Itu hati. Ya. Jadi hati kita ya, yang mengambil keputusan ketika kita mengambil suatu keputusan, entah itu baik atau buruk. Ya. Periksa hati Anda saat ini. Apakah keputusan yang Bapak Ibu ambil, saudara-saudara ambil untuk mengikut Tuhan, itu sudah baik atau hanya setengah-setengah? Jangan sampai hati kita mendua. Anak muda sekarang hatinya seringkali mendua, terbagi dua. Padahal Tuhan hanya menciptakan satu hati. Benar tidak? Benar ya? Banyak anak-anak muda mendua, ya. Jadi hatinya jadi terbagi dua. Ya. Yang satu untuk yang satu untuk yang lain. Jangan sampai hati kita seperti itu dengan Tuhan. Tuhan mengatakan, kalau kita suam-suam kuku, kita akan dimuntahkan. Ya. Kalau kita suam-suam kuku tidak panas dan tidak dingin, kita akan dimuntahkan. Artinya begini, Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mengikut Tuhan, ya ikut terus. Ya, jangan belok. Seringkali manusia kadang sudah mentok di depannya, sudah tidak ada jalan lain lagi. Sebenarnya ada kalau dia minta kepada Tuhan, tetapi dia mengambil jalan sendiri, dia belok. Akhirnya kemana? Ke jalan yang tidak benar. Ya, di sini nggak ada. Amin. Amin. Di sini semua adalah pengikut Tuhan yang setia, pelayan Tuhan yang setia. Amin. Ya, itu hati. Yang kedua adalah istilah pikiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, pikiran ini berasal dari kata pikir, ya, dari kata dasarnya adalah pikir.
Artinya akal budi atau ingatan. Ya. Nah, pengertian secara umum, pemikiran adalah proses menggunakan akal untuk mempertimbangkan sesuatu. Ya, ada hubungannya dengan hati. Ketika hati mengambil satu keputusan, baik atau tidak, kemudian pikiran kita jalan. Ya. Dia mempertimbangkan sesuatu itu lagi. Ya. Nah, sehingga apa yang keluar dari mulut kita itu adalah berasal dari pikiran kita. Apa yang keluar melalui perbuatan kita itu berasal dari pemikiran kita. Ya. Itu berasal dari pemikiran kita. Misalnya saat ini, jika pemikiran Bapak Ibu, ya, saudara-saudara saat ini pemikiran tubuhnya di sini, ya, pemikirannya di sana, pasti seluruh jiwa raganya pasti dibawa ke area sana, ke arah sana, ya, meskipun tubuh secara tubuh di sini, ya, tapi pemikiran di luar sana, ya, maka hati, ya, hati kita sudah lagi tidak terpaut dengan Tuhan. Hati kita tidak lagi terpaut dengan Tuhan. Selanjutnya, hati dan pikiran kita menentukan jalan hidup kita. Itu yang saya katakan tadi. Hati dan pikiran kita menentukan jalan hidup kita. Apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita, itu menentukan hidup kita. Ya. Apa yang Bapak Ibu pikirkan saat ini, apa yang ada dalam hati Bapak Ibu, itu akan menentukan hidup Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya apa? Nah, sikap dan perkataan berasal dari hati dan pikiran kita. Sikap dan perkataan berasal dari hati dan pikiran kita. Ya. Jadi itu yang saya katakan tadi, apa yang keluar dari hati kita kemudian diolah oleh pikiran kita, dan itu terwujud di dalam tindakan perkataan kita. Ya. Kembali ke slide dari ayatnya tadi, Pak. Ya, kita kembali ke ayat ini, ke ayat yang ke-8, ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya ini. Saya kira ini adalah jalan pikiran yang positif. Amin. Berarti lawan positif apa? Negatif. Kalau pikiran kita berlawanan dengan ini semua ayat ini, maka karakter pikiran kita sedang berada di dalam karakter yang negatif, ya, yang negatif. Tuhan mau, ya, hidup kita, pikiran kita, hati kita semuanya, ya, memiliki karakter yang mulia, yang adil, yang suci, ya, yang manis didengar, ya. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan pelayanan kita. Jadi kita jangan hanya menjadi Kristen yang hanya, ya, sering orang katakan hanya KTP. Ya, ke gereja tiap minggu, iya ke gereja. Berdoa, iya berdoa. Baca Alkitab, iya baca Alkitab. Tetapi hatinya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hatinya berlawanan dengan ayat yang ke-8 ini. Hatinya tidak terpaut dengan Tuhan. Makanya, ya, perlu sekali kita menjaga hati dan pikiran kita. Mari kita mengisi hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang demikian. Ayat yang ke-8. Saya nggak tahu apakah saudara-saudara pernah terpikirkan untuk memikirkan hal-hal ini? Pernah nggak? Pernah nggak? Saya tahu jawabannya. Pernah nggak terpikirkan di dalam pikiran,
hati Bapak Ibu ayat yang ke-8? Kan nggak pernah. Berarti saya mengambil kesimpulan bahwa hati kita termasuk karakter hati yang negatif. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjaga hati dan pikiran kita. Ya. Mari kita menjaga hati dan pikiran kita. Tadi saya sudah bilang bahwa dari hati kita kemudian diolah oleh pikiran kita, kemudian itu terwujud di dalam tindakan dan perkataan kita. Ya. Perkataan kita. Kalau teman-teman melihat anak-anak yang biasanya ya, karena saya tinggal di daerah kampung ya, anak-anak itu kalau ngomong luar biasa. Kadang-kadang saya tutup telinga, ya, saya tutup telinga untuk tidak mendengar. Ya, saya tutup telinga untuk tidak mendengar. Itu artinya bahwa apa yang ada dalam hati mereka, apa yang ada dalam pikiran mereka, itu dikeluarkan melalui tindakan dan pikiran mereka. Ya. Makanya kalau hati kita ya masih berkarakter yang negatif, yang berlawanan dengan ayat yang ke-8 ini, maka itulah kehidupan kita. Itulah yang keluar di dalam kehidupan kita. Itulah yang keluar di dalam perkataan kita. Tetapi kalau ya di dalam hati kita dan pikiran kita ayat ini ya ada dan kita melakukannya, maka hidup kita akan menjadi atau menyenangkan hati Tuhan. Ya. Gak tahu tadi, saya sangat terberkati dengan lagu menyenangkan hati Tuhan. Ini sebenarnya ayat ini saya tidak menjurus ke menyenangkan hati Tuhan sebenarnya tadi. Saya hanya menekankan bahwa hidup kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya, pikiran kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita harus diisi dengan hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil. Tapi dengan pujian tadi gak tahu, Tuhan menyentuh hati saya. Tuhan mau mengatakan kepada saya, senangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan, bukan hati manusia yang kamu senangkan. Ya. Bapak Ibu berdiri di depan ini, memimpin pujian, bermain musik, ya, petugas proyektor dan lain sebagainya. Saya mau katakan, ya, saudara bukan menyenangkan hati manusia, saudara menyenangkan hati Tuhan. Percuma Anda ya mendapatkan pujian dari manusia, percuma. Itu hal yang sia-sia. Ya, yang kita mau dapatkan adalah pujian dari Tuhan. Ya. Pujian dari Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan kepada kita, luar biasa pelayananmu, sangat memberkati dan sebagainya, baru kita bangga. Ya. Kalau Pak Pendeta mengatakan, pelayananmu bagus, jangan cepat-cepat bangga dulu. Kadang-kadang iblis memakai itu untuk membuat kita sombong, ya, untuk membuat kita tinggi hati. Ya. Makanya dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, jaga hati dan pikiran. Katakan amin. Slide setelahnya tadi. Ya, bagaimana cara untuk menjaga hati kita? Ya, menjaga hati dan pikiran kita. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Begini firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah itu bersandar, bukan bersandari ya. Bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala hal lakumu, maka ia akan meluruskan jalanan. Satu cara ya yang saya bagikan hari ini adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan ya utamakan apa yang ada di dalam hidup kita. Utamakanlah percaya kepada Tuhan.
Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan mampu ya mengubah hidup kita. Dari yang tidak bisa akan menjadi bisa. Katakan amin. Bayangkan zaman dahulu, ya. Murid-murid Yesus yang ke-12, yang 12 orang itu, apakah mereka mempunyai pendidikan yang tinggi? Tidak. Ya. Tapi mereka diberikan oleh pengetahuan oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena mereka mempercayakan hidupnya untuk Tuhan. Mereka mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hati dan pikiran mereka dijaga. Mereka tidak pernah lepas dari kaki Yesus. Di mana Yesus pergi, mereka ikut. Ya mungkin saat ini, ya kita tidak bisa mengikuti Yesus kemana pergi. Tapi ada, ya ada pengganti daripada itu. Ya, jadi salah satunya adalah ketika kita beribadah, ketika kita ikut konser. Kan kita di situ kita mendengarkan firman, ya di situ kita sharing, ya. Dan sebagainya. Ya. Ketika kita membaca firman, di situ kita menemukan Tuhan, kita menemukan Yesus. Itulah murid-murid Yesus. Makanya pada itu ya percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini kembali ke hati lagi. Karena di dalam kehidupan manusia memang hati itu sangat penting. Kalau nggak salah, ya dulu waktu SMA saya pernah belajar tentang hati. Salah satu fungsinya itu adalah menyaring racun-racun yang masuk ya, begitu ya kira-kira ya. Benar ya? Kalau nggak salah udah ya. Soalnya saya bukan jurusan IPA dulu, saya IPS. Saya IPS, tapi saya pernah di kelas 2 atau kelas 1 SMA ya tentang hati sedikit masih ingat seperti itu ya. Jadi ingatan saya masih berapa tahun, kemudian berapa 10 tahun yang lalu, 23 tahun yang lalu aku tamat SMA itu 2 tahun 2008. Berarti berapa tahun sekarang? Ya, sekitar 23 atau lebih. Ya berarti masih ingat ya. Jadi hati itu ya fungsinya adalah untuk menyaring ya racun-racun yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Atau fungsi lain dari hati ini adalah ya memompa darah juga bisa ya, membantu untuk memtransfusi darah, mengalirkan darah ya bagi kehidupan manusia. Makanya sangat penting hati untuk dijaga hati ini ya. Kalau hatinya hanya untuk satu orang saja ya hanya untuk satu orang saja. Kalau hatinya hanya untuk Tuhan ya hanya untuk Tuhan saja, jangan untuk yang lain. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Ya. Jadi percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar kepada pemerintah. Yang kedua, cara menjaga hati yang kedua adalah di dalam Yosua pasal 8, pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang kedua adalah renungkan firman Tuhan siang dan malam. Satu itu dia dikatakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Nah harapan kita itu bukan hanya mulut kita yang bernyanyi, tetapi di dalam tindakan kita setiap hari kita bisa melakukan untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Ya, kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, ya, siang dan malam, apa yang terjadi? Ya, sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan mendapat keuntungan atau engkau akan beruntung. Ya, penting sekali untuk kita selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Di sini pasti orang yang selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bukan hanya pas hari Minggu baru mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin ya. Semua pasti. Ya. Semua pasti kita selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam.
Nah, inilah cara untuk menjaga hati kita tetap ada di dalam Tuhan, tetap connect dengan Tuhan. Ditambah dengan hal-hal lagi tadi yang sudah yang ada di ayat yang ke-8 tadi, Filipi pasal 4 ayat ke-8. Ya. Mari kita jaga di dalam hati kita. Mari kita isi hati kita dengan hal-hal yang benar. Jangan hal-hal yang negatif. Isi hati Bapak Ibu dengan hal-hal yang positif. Ya, nanti saya ada salah satu video perumpamaan pikiran yang positif dan negatif. Nanti kita lihat setelah selesai. Ini udah selesai slide-nya. Masih ada slide-nya. Iya, akibat jika hati dan pikiran yang benar. Nah, akibatnya kalau hati kita dan pikiran kita benar, ya, maka ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau hati kita sudah benar, hati kita sudah sesuai dengan firman Tuhan, hati kita sudah berkenan kepada Tuhan, pikiran kita sudah berkenan kepada Tuhan, maka ya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akan memelihara hati dan pikiran kita. Di Matius 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Hanya orang yang suci hatinya yang berbahagia. Karena mereka akan melihat Allah. Berarti kalau hati kita masih kotor, masih ada butir-butir dosa, berarti kita tidak akan pernah melihat Tuhan. Kita tidak akan pernah mendapat yang namanya keselamatan. Maka jagalah hati, jagalah pikiran. Jagalah hati, jangan kau nodai. Nah, jangan dinodai. Hati kita sangat penting. Mari kita jaga hati, pikiran kita sejalan dan serupa dengan Kristus Yesus. Sebelum saya menutup, kita akan melihat satu video, ya. Ada satu video untuk menutup khotbah saya pada siang hari ini. Ada kan? Madu, sedangkan lalat cepat menemukan yang namanya kotoran. Ya. Itu disebabkan karena naluri, ya, lebah hanya menemukan bunga. Jadi pemikirannya, hatinya, dia terus mencari bunga. Beda dengan lalat, pikirannya, hatinya, ya, terus ke hal-hal yang kotor. Kemudian lebah itu tidak tertarik pada kotoran, ya. Lebah tertarik pada harum dan keindahan. Hasilnya lebah kaya akan madu, sedangkan lalat kaya akan kuman dan penyakit. Mengapa ada orang menjadi jahat dan ada orang yang menjadi baik? Orang jahat tidak tertarik pada hal-hal yang baik, sebaliknya pada hal-hal yang jahat. Ya, ini hal-hal yang sangat bohong, permusuhan, gosip, semua hal yang jahat. Itu yang dipikirkan oleh orang jahat. Orang baik adalah orang yang tidak tertarik akan hal-hal yang buruk. Hidup ini sangat tergantung dengan hati dan pikiran kita. Apa yang dipikirkan menghasilkan yang dilihat. Apa yang dilihat akan menghasilkan yang diperoleh. Jika hati dan pikiran kita selalu negatif, maka apa saja yang dilihat akan selalu negatif. Ya. Hasilnya adalah penderitaan, sakit hati, kecewa, iri hati, dan sirik.
Ingin bahagia, ingin berhasil, miliki hati dan pikiran yang selalu positif. Maka apa saja yang dilihat akan selalu positif dan hasilnya adalah kebahagiaan. Jika kita seperti lebah yang menghasilkan madu, maka orang di sekeliling kita juga akan mencicipi manisnya madu. Tapi jika kita seperti lalat, maka kuman kita tebarkan kepada akan mencelakakan orang lain. Ciptakan positive thinking di setiap bangun tidur bagi kita semua. Angkat firman Tuhan dan berusaha melakukannya. Ya, jadi akhirnya saudara-saudara, ayat yang ke-8 tadi, marilah kita masukkan di dalam pemikiran kita. Ya, jadi ini perumpamaan antara lalat dan lebah. Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara kita boleh memilih, mau memilih menjadi lebah atau memilih menjadi lalat yang hanya pikirannya kotoran terus, ya, atau memilih lebah yang pikirannya keindahan, ya, dan menghasilkan madu. Kalau kita menjadi lebah, ya, kita akan menghasilkan madu yang banyak dan orang di sekeliling kita akan mencicipinya. Artinya dengan keberadaan kita hidup yang sesuai dengan kebenaran Tuhan pasti akan diberkati dimanapun kita berada. Beda dengan yang lalat tadi, ya. Justru dia memberikan atau menyebarkan kuman-kuman yang dapat merugikan orang lain. Ya. Siap menjaga hati? Siap menjaga pikiran? Amin. Saya mengundang kita semua bagi berdiri. Silakan pemain musik bisa maju ke depan. Sempurnakan dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Mari kita katakan tanpa musik, katakan Tuhan seperti-Mu Tuhan. Seperti-Mu Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Kami mau hati kami diubahkan. Kami mau pikiran kami diubahkan Tuhan. Haleluya. Memuliakan. Katakan selalu, ku mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Katakan selalu, kami mau seperti-Mu. Ini hati kami, ini pikiran kami Tuhan. Kami mau selaraskan kepada Tuhan. Kami mau sempurna seperti Tuhan. Mari Engkau jaga hati kami. Mari Engkau jaga pikiran kami, supaya sejalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jauhkan dalam hati kami pikiran-pikiran yang tidak benar, pikiran
pikiran-pikiran yang jauh daripada Tuhan, jauh daripada Tuhan. Biar hati kami dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, dipenuhi oleh firman-Mu Tuhan, dipenuhi oleh kuasa-Mu Tuhan, sehingga hidup kami mengalami satu damai, sejahtera, dan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan pada pagi hari ini. Kau telah memberkati kami lewat firman Tuhan. Dan biar firman ini Tuhan bukan hanya lewat sekedar saja Tuhan, tapi kami lewat melalui telinga kami bisa mendengar melalui telinga kami bisa melihat lewat mata kami, dan masuk di dalam hati kami, dan akan keluar dari perkataan dan tindakan kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dan diserahkan hidup kami sebetulnya hanya di dalam satu nama Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Katakan semua amin. Saya undang semuanya untuk berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami sudah belajar banyak hal. Pikiran, hati kami Kau bentuk Tuhan. Dan kami percaya ada pembaruan di dalam hidup kami, ada transformasi di dalam hidup kami, karena kami mau diperbarui setiap hari. Karena itu kami mau belajar Tuhan untuk memikirkan yang baik, yang suci, yang benar, yang sedap didengar. Kami mau belajar melangkah untuk melakukan semuanya itu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Bapak, kami juga mengucap syukur untuk Pak Anies yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah Engkau tambah-tambahkan roh hikmat kemanifat itu di dalam kehidupan kami, baik di dalam pekerjaan, usaha, maupun rumah tangga. Kau berkati istri dan anak-anak dan juga keluarga besarnya dimanapun mereka berada. Kami tahu Kau sertai mereka. Kau berkati dengan berlimpah. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk seluruh pelayan-Mu di tempat ini. Worship leader, singer, pemain musik, pemandu multimedia. Kami percaya semua adalah rencana-rancangan-Mu yang baik bagi mereka semua. Berkati mereka, Kau tambah-tambahkan di dalam setiap pengertian. Dan kami tahu pengetahuannya akan meningkat. Kau bawa ke level yang lebih tinggi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini mereka melayani di PMC, kami percaya Kau perlengkapi mereka dengan lebih baik lagi. Makin hari makin meningkat. Terima kasih untuk pelayan-Mu hari ini yang menyampaikan untuk pelayanan. Dan biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak, kami juga mengucap syukur untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kau berkati mereka semuanya. Kami percaya jemaat adalah jemaat yang setia. Jemaat yang Kau bawa ke level yang lebih tinggi lagi. Jemaat yang Engkau berikan sesuatu yang indah, yaitu masa depan yang penuh harapan di dalam kehidupan mereka. Anak-anak muda di tempat ini, kami percaya mereka adalah pemimpin-pemimpin masa depan yang dipersiapkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur semua yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur untuk puji tempat ini Tuhan, di mana Kau jadikan kami melayani tempat ini. Kau berkati tempat ini Tuhan. Kau berkati pemiliknya, Kau berkati pengelolanya, Kau berkati seluruh pegawainya, bahkan yang menginap di tempat ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan. Kau berkati mereka semua. Bapak, kalau pada pagi hari ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi Presiden kami Pak Jokowi, Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, para Menteri Kabinet, TNI Polri, pejabat dari pusat sampai daerah, bahkan gubernur, bupati, wali kota, camat lurah, bahkan RT RW tempat
takut akan Tuhan di dalam hidup. Kami percaya Engkau berkati bangsa ini, bangsa Indonesia. Engkau berikan kemakmuran, kemajuan. Karena kami percaya matamu tertuju bagi bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa kami jadi bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan berkat anugerah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja di lingkungan kami. Kami percaya mereka juga jadi bagian daripada beban bagi bangsa dan negara kami, bagian dari pemulihan. Dan biarlah setiap roh yang ketanamkan di dalam setiap gereja-gereja kami terus membawa naik di dalam hadirat-Mu yang kudus. Saudara-saudara, sebelum kita pulang, angkatlah kedua tangan dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus. Terimalah berkat kasih anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan biarlah berkat kasih anugerah damai sejahtera sukacita menyertai kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Engkau memberkati aku, berikan